Nah ini kalian harus rajin membersihkan ini karena apa? Karena kadang itu ada kerikil-kerikil datang masuk ke sini men. Kerikil masuk ke sini udahlah dia akan bunyi gitu. Hello, what's up man? Kembali lagi bersama aku di sini. Ya, terima kasih udah kalian support aku dan udah kalian tonton video-videoku dan aku sangat mencintai kalian men. Serius. Itu motor CB 150R dan dia adalah kehidupanku juga sekarang. Dan dia adalah kehidupanku sehari-hari ya. Ya, kalau kalian mempunyai motor kalian rawat. Kalau kalian belum mempunyai motor, kalian berusaha keras untuk mendapatkan motor impian kalian men. Dan jangan lupa kalian harus selalu berdoa supaya keinginan kalian itu tercapai dan kalian harus bekerja juga. Oke. Uh, uh, ada cara apa tadi? Bagaimana sih cara merawat rem cakram di motor CB 150R? Di motor besar walaupun dia CBR 250 cc, CB 150R juga. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana sih tips merawat rem cakram motor CB 150R. Kalian tonton sampai habis, jangan kemana-mana. Oke, check it out. Cara merawat rem cakram CB 150R adalah yang pertama, kalian harus mengecek oli dari rem cakram. Yang sering dibilang orang itu adalah minyak cakram, minyak rem cakram ya. Ini harus sering kalian cek ini apakah ini masih ada atau tidak men. Nah jadi ini biasanya diganti itu 2 tahun sekali. Kalau nggak salah 2000 km motor kita ini harus sudah diganti ya, 2 tahun lah gitu loh. Nah dari sini bisa kalian lihat. Nah sebenarnya kalau ini udah habis, ini tanda-tandanya yang sering terjadi itu kalau kita rem kayak gini, kita rem gini, ini nanti dia bunyi zzz, zzz, gitu. Pokoknya dia bunyi kayak koslet gitulah. Karena kenapa? Karena minyak ini udah habis dan dia nggak ada lagi minyak rem yang turun ke dalam. Nah jadi yang bunyi itu adalah kampas remnya itu men. Dia langsung kena ini, kena piringan dari cakram kita. Nah jadi itu harus kalian cek rutin. Tapi kalau di aslinya itu men, di aslinya itu ini harus ini diganti itu 2 tahun sekali minyaknya ini. Ternyata banyak juga minyaknya ya karena dia kental kali ya. Nah ini 2 tahun sekali men. Oke, itu dia yang pertama yang harus kita perhatikan. Yang kedua adalah rajin mencuci atau membersihkan kaliper. Kaliper itu yang ini teman-teman. Ini sahabat-sahabatku yang tercinta ya. Inilah dia kaliper. Nah jadi kalau seandainya terjadi banjir, terjadi gempa bumi entah kalian ngelewati lumpur gitu loh. Nah jadi ini kalian bersihkan. Ini kemarin baru aku nyuci motor, udah hujan lagi men. Jadi apa yang harus aku lakukan? Gak mungkin kan aku diamkan motor ini, ku kacakan motor ini di rumahku ya, gak mungkin ya. Nah jadi ini udah kotor lagi. Nah ini kalian harus rajin membersihkan ini karena apa? Karena kadang itu ada kerikil-kerikil datang masuk ke sini men. Kerikil masuk ke sini udahlah dia akan bunyi gitu. Nah jadi kalau ini kotor, minyak rem ini pun nggak bisa mengantisipasi supaya ini licin. Nah jadi kalian juga harus membersihkan ini. Kalau seandainya kalian ngelewati banjir, lumpur, terus kalian touring ya, kalau berhenti bentar ya kalian cuci lah gitu loh ya. Ini adalah namanya kaliper ya. Kaliper itu bahasanya di mekanik ya. Kalau kita apa ya, palingan tapak rem atau dudukan rem. Itu bahasa kalau di bahasa manusia ya. Kalau bahasa otomotif ini namanya kaliper. Kaliper ya, kaliper. Oke, itulah dia yang kedua. Yang ketiga adalah ini adalah yang terakhir ya. Yang terakhir ini sama juga ke kaliper. Nah, kalian pastikan kaliper ini nggak goyang men. Ini sering digoyang nih karena kurang kunci ininya. Ininya kurang kunci dan ini sering goyang nih. Pernah nggak sih kalian ini goyang gitu kayak maju ke depan bisa, mundur bisa gitu. Nah ini harus kalian sering perhatikan teman-teman, sumpah ini bisa goyang nih, apalagi kalian touring melewati kerikil
melewati jalan kehidupan yang rumit, terus melewati lumpur dan melewati batu-batu besar. Itu udah kita kalau touring ke Tongging mungkin ya, terus ke Danau Toba, terus ke Gunung Bromo gitu loh. Nah, jadi ini bisa goyang. Jadi kalau kalian pergi jalan-jalan, kalian harus pastikan ini keadaan normal dan tidak goyang, men. Nah, kenapa ini penting? Kalau nanti di jalan kalian nggak bawa kuncinya, ini kuncinya ribet teman-teman. Ini entah kunci apa nih. Nah, cara buka ini. Nah, jadi kalau kalian touring nggak bawa kunci yang kayak gini, siap-siap motor kalian akan ditinggalkan di sana dan dibakar. Oke, ini kalian harus perhatikan, ini agak ribet nih kalau goyang. Oke, inilah yang terakhir yang harus kalian perhatikan di rem cakram motor CB 150R. Oke, itulah dia pembahasan kita kali ini. Terima kasih udah kalian tonton video-videoku, dan aduh, udah kalian like, comment, dan subscribe juga. I love you kalian semua, men. Bye bye.